Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sehat bagi kita semua. Salam sejahtera. Kembali kita berjumpa di pembelajaran kita pada pertemuan 13. Ya. Pertemuan 13 ini kita membahas penyusunan materi seminar berdasarkan tema proposal penelitian. Langsung kita bahas ya. Kita mereview materi sebelumnya yang telah kita yang telah saya berikan, yaitu proposal penelitian lengkap bab 1 sampai bab 3 itu merupakan dasar penting dalam penelitian ilmiah. Sedangkan bab 1 menjelaskan masalah, bab 2 memberikan landasan teorinya, dan bab 3 menjelaskan metode penelitian. Penyusunan yang baik akan meningkatkan kualitas penelitian serta keberhasilan dalam seminar pembelajaran. Ya. Pertama, Anda harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Tetap tunjukkanlah sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mampu menguasai teknik-teknik statistika dasar, metode penelitian dalam bisnis dan manajemen, serta teknik analisa data penerapannya dalam penelitian di bidang bisnis dan manajemen. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian memiliki kemampuan untuk menemukan sumber masalah dalam bisnis, logistik, kemudian melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan pendekatan analitik dan eksperimental. Lalu melakukan atau memiliki keterampilan untuk riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah dalam bisnis manajemen. Kemudian mampu menerapkan teori dan metode statistika pada analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan logistik. Juga mampu menganalisis data berkaitan dengan kompetisi pada bidang digital marketing, human capital management, financial technology, bisnis digital, supply chain management. Inilah capaian pembelajaran yang diharapkan bisa Anda capai pada mata kuliah seminar manajemen pada semester ini. Literatur ya. Adapun literatur, saya harapkan Anda dapat memiliki daftar atau buku, ya. Buku bacaan. Saya tidak mereferensi harus membeli buku penerbit siapa atau karangan siapa ya, atau penulisnya siapa. Tetapi sebagai mahasiswa, cobalah Anda mulai dari sekarang untuk memiliki satu buku setiap mata kuliah. Ya. Satu buku setiap mata kuliah. Karena apa? Ini menjadi kebanggaan kita nanti apabila Anda sudah sukses. Banyak buku Anda di lemari bacaan. Ya. Ini adalah prestise ya. Jadi setiap mata kuliah milikilah satu buku. Tidak perlu harus membeli yang original misalnya. Anda bisa download satu buku di e-book atau di mana ya, lalu dicetak atau difotokopi ya.
kemudian ya dijilid, dan ini akan membantu Anda di dalam memahami setiap teori yang ada pada mata kuliah tersebut. Dan saya harapkan kalau Anda mempunyai 30 mata kuliah, paling tidak Anda sudah memiliki 30 buku referensi. Ini sangat berguna. Kadang-kadang kita membaca melalui laptop atau membaca melalui handphone, mata ini kadang-kadang cepat ngantuknya ya. Tapi kalau membawa buku bisa baca di taman ya, atau di mana Anda suka ya, sambil pegang buku sambil dibaca-baca. Mungkin itu lebih cepat untuk masuk ya pemahaman setiap mata kuliah yang ada ya. Jadi saya menyarankan agar setiap mahasiswa dapat memiliki satu buku referensi pada setiap mata kuliah. Ini silakan. Pakai saya buat ini, apakah kamu tertarik untuk masuk sini di satu apa? Tertarik kalau Manajemen. Pengertian penyusunan materi seminar. Penyusunan materi seminar adalah proses merancang dan menyusun bahan presentasi secara sistematis berdasarkan proposal penelitian yang telah dibuat. Materi seminar berfungsi sebagai media komunikasi ilmiah untuk menyampaikan ide, konsep, dan rencana penelitian kepada dosen, kepada penguji, maupun peserta seminar. Materi ini harus mampu merangkum isi proposal bab 1 sampai bab 3 secara ringkas, jelas, dan menarik sehingga mudah dipahami dalam waktu yang terbatas. Tujuan penyusunan materi seminar adalah menyampaikan hasil rancangan penelitian secara sistematis. Yang kedua, menjelaskan fokus dan urgensi penelitian. Yang ketiga, meyakinkan penguji terhadap kelayakan penelitian. Yang keempat, mempermudah proses diskusi ilmiah. Yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi akademik mahasiswa. Prinsip menyusun materi seminar. Materi seminar yang baik harus memenuhi prinsip singkat dan padat. Tidak semua isi proposal dimasukkan, hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian jelas dan sistematis, disusun sesuai alur penelitian. Yang ketiga, visual dan menarik, menggunakan diagram atau poin-poin dan grafik. Yang keempat, relevan dengan tema, fokus pada topik penelitian yang diangkat. Adapun struktur materi seminar berdasarkan proposal adalah slide 1 itu terdiri dari judul penelitian yang berisi judul penelitian, nama penelitian, dan lokus intusisi di tempat penelitian. Slide kedua berisi latar belakang yang berisi fenomena utama, kemudian masalah penelitian, serta dilengkapi dengan data pendukung seperti gunakan poin-poin bukan paragraf yang panjang. Slide ketiga berisi rumusan masalah, ditampilkan dalam bentuk pertanyaan singkat dan jelas. Sedangkan slide keempat berisi tujuan penelitian, disusun sesuai rumusan masalah. Slide kelima, manfaat penelitian, yaitu adanya teoritisnya dan praktisnya. Slide ke-6 sampai 7 adalah landasan teori, berisi teori utama, konsep penting, dan sebagainya. Pada slide ke-8, isilah dengan penelitian terdahulu. Ringkaskan 2 sampai 3 penelitian, kemudian di-highlight apa yang menjadi perbedaan daripada penelitian tersebut. Slide ke-9, kerangka konseptual,
yang memuat diagram hubungan variabel disertakan dengan penjelasan singkat. Sedangkan slide 10 adalah hipotesis apabila penelitian itu dalam bentuk kuantitatif. Sedangkan slide 11 berisi metodologi penelitian, berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis. Sedangkan slide 12 adalah penutup, yaitu kesimpulan singkat dan ucapan terima kasih. Dalam teknik penyusunan materi yang efektif, maka gunakanlah poin-poin atau bullet point. Hindari paragraf yang panjang. Lebih bagus gunakan visualisasi seperti diagram, grafik, skema. Kemudian gunakan bahasa sederhana, mudah dipahami oleh audiens. Batasi jumlah slide, idealnya 10-15 slide. Kemudian lakukan latihan presentasi agar penyampaian lebih lancar dan percaya diri. Ada beberapa kesalahan umum dalam penyusunan materi seminar. Pertama, terlalu banyak teks. Yang kedua, tidak sesuai alur proposal. Yang ketiga, tidak fokus pada inti masalah. Sedangkan slide-nya terlalu banyak, tidak menggunakan visual. Dalam materi ini, implikasi dalam seminar manajemen agar dapat meningkatkan kualitas presentasi, kemudian memperkuat argumentasi, kemudian mempermudah diskusi ilmiah, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, kemudian meningkatkan penilaian seminar. Kesimpulan, penyusunan materi seminar berdasarkan tema proposal penelitian merupakan tahap penting dalam menyampaikan ide penelitian secara efektif. Materi yang baik harus singkat, jelas, sistematis, dan menarik. Dengan penyusunan yang tepat, mahasiswa dapat meningkatkan kualitas presentasi, memperkuat argumentasi, dan mencapai keberhasilan dalam seminar manajemen. Adapun di penutup materi kita ada soal latihan yang Anda kerjakan di rumah. Pertama, jelaskan pengertian penyusunan materi seminar dan tujuan utamanya dalam kegiatan seminar. Yang kedua, buatlah struktur materi seminar berdasarkan proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Yang ketiga, analisis bagaimana kualitas materi seminar dapat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam seminar manajemen. Demikianlah pembahasan kita pada materi 13. Semoga Anda tetap semangat dalam pembelajaran ini, karena beberapa pertemuan lagi maka materi perkuliahan kita semester genap ini akan kita akhiri. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, ada tambahan info yang akan saya sampaikan untuk UAS, ya, ujian akhir semester. Maka saya akan berencana untuk UAS, Anda akan membuat tugas proyek. Kalau pada saat tugas, Anda telah mengerjakan proposal mini, ya, bab 1 dan bab 3. Ya. Sedangkan untuk UAS, ya, proyeknya agar Anda bisa menyelesaikannya sampai bab 3 sesuai dengan tema yang sudah Anda pilih. Jadi saya harapkan, ya, untuk soal UAS, ya, kerjakanlah proposal tersebut sampai bab
eh, 3 ya. Jadi bab 1, bab 2 dan bab 3 itu Anda kerjakan dan itu merupakan eh, ujian project untuk UAS ya. Jadi sebenarnya kalau tugas Anda sudah selesai dan sudah saya nilai, Anda tinggal membuat bab 3 saja untuk meneruskannya ya. Jadi akan lebih mudah ya. Tapi tema tetap sesuai dengan pilihan pada tugas yang telah diberikan sebelumnya ya. Bagi saya, kalau selesai UAS ini, berarti Anda telah paham, telah menyelesaikan semua materi di mata kuliah seminar manajemen. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan mengerti dan sukses ya, dan mendapat nilai maksimal dari saya. Masih ada waktu, ini masih pertemuan 13, 14, 15, 16 ya. Jadi nanti proposal lengkapnya ya bab 1, bab 2, bab 3 Anda bisa email ke saya agar bisa saya nilai untuk mendapatkan nilai UAS dari saya. Mungkin ini aja pengumuman penting yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda sukses.